Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan kembali pertemuan kita pada materi kuliah dasar-dasar akuntansi, yaitu di pertemuan yang kedua dengan pertemuan ketiga dengan topik sistem pembukuan berpasangan, yaitu debit dan kredit ya, debit dan kredit. Nah, jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang persamaan akuntansi, di mana persamaan akuntansi itu menyeimbangkan kondisi persamaan di sisi kiri atau aktiva dengan persamaan di sisi kanan atau pasiva. Nah, lalu seperti apa sih kelanjutan dari persamaan akuntansi yang kemarin sudah kita buat? Nah, sekarang kita akan membuat ada namanya sistem pembukuan berpasangan, yaitu debit dan kredit. Pasangannya adalah itu ya, antara debit dan kredit. Pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu bentuk perkiraan. Bentuk perkiraan yang paling sederhana terdiri dari 3 bagian, yaitu ada namanya nama akun. Nama akun itu yang menjelaskan apa sih nama akunnya di situ. Apakah misalkan aktiva. Aktiva itu kan berarti terdiri dari macam-macam ya. Bisa akunnya itu terdiri dari kas, perlengkapan, peralatan, piutang dan lain-lain. Atau juga bisa juga akunnya itu terdiri dari namanya kewajiban, modal, pendapatan atau biaya. Nah, tempat untuk mencatatkan penambahan yang terjadi pada perkiraan, artinya apa? Akun-akun ini terjadi penambahan. Penambahannya apa? Ya berupa uang ya. Kalau akuntansi berarti kita selalu berbicara uang. Tempat untuk mencatat penambahan yang terjadi pada perkiraan yang bersangkutan, yang paling sederhana disebut dengan akun T ya, tempat untuk mencatat pengurangan ataupun penambahan dari suatu perkiraan akun disebut dengan akun T. Karena namanya akun T berarti bentuknya adalah berbentuk huruf T. Seperti apa berarti ya? Nah, berarti seperti ini. Kita buat ada namanya T ya. Seperti ini, di atasnya kita beri nama akun. Misalkan di sini apa nama akunnya? Bisa kas ya, bisa piutang, bisa perlengkapan, peralatan. Nah, baru di sini kita akan belajar konsep debit kreditnya. Nah, penambahan di sebelah kiri ya, di sebelah kiri itu adalah penambahan untuk debit. Sementara penambahan di sebelah kanan adalah penambahan untuk yang namanya kredit ya. Oke, difahami itu aja. Dari akun T ini sebelah kiri kalau nambah berarti disebutnya debit, sebelah kanan kalau nambah disebutnya kredit. Apa aja sih yang nambah di debit dan di kredit itu? Nah, nanti kita akan pelajari selanjutnya. Akun T ya. Nah, sederhananya akun T itu bentuknya seperti ini, seperti sudah saya bahas di slide sebelumnya. Di atasnya ada nama akunnya, misalkan kas, peralatan, utang, modal dan lain-lain. Di sebelah kirinya, di sebelah sini, di sebelah yang bawahnya dari garis yang atas ini disebutnya di sebelah sisi kiri atau debit, atau bisa kita beri label huruf D. Nah, di sebelah kanannya ini disebut dengan sisi kredit atau K ya. Jadi kiri adalah debit, kanan adalah kredit. Nah, berkaitan dengan persamaan akuntansi yang sudah kita pelajari sebelumnya, persamaannya adalah persamaan akuntansi itu kan terdiri dari seperti berikut ini ya, aktiva atau aset sama dengan modal ditambah kewajiban dan hutang. Karena ini letak persamaannya di sebelah kiri, maka penambahan akun-akun aktiva atau aset ini berarti dilakukan di sisi debit. Di sisi debit ya. Sementara untuk modal dan kewajiban atau utang, karena dia letaknya di sebelah kanan, artinya setiap penambahan uang dari kedua akun ini atau pengurangan uang dari kedua akun ini berarti dilakukan dengan cara kredit ya. Sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit. Sebelah kiri untuk akun-akun aktiva atau aset, sebelah kanan untuk akun-akun modal dan hutang. Penambahan pada akun real atau neraca seperti kas, peralatan, perlengkapan, piutang dilakukan dengan mendebit.
penambahan akun-akun ini, ingat ya, akun-akun real, misalnya kas, peralatan, perlengkapan, piutang, dan lain-lain dilakukan dengan mendebet. Itu kalau nambah. Sebaliknya, kalau dia berarti nilainya berkurang, nilai rupiahnya itu ada yang diambil, ada yang dikurangin, berarti dia dilakukan dengan cara mengkredit ya. Ya, itu berarti kebalikannya. Kalau akun-akun ini nambah, berarti dia ditambahkan di debit. Kalau dia misalkan berkurang, berarti dia di kredit. Sebaliknya untuk kedua akun ini, modal dan kewajiban. Penambahan pada akun-akun kedua ini ya, kalau dia nambah berarti dilakukan dengan mengkredit. Sementara kalau kedua akun ini berkurang berarti dilakukan dengan mendebet ya. Oke. Nah, selanjutnya ini tadi kan akun-akun real pada neraca yang pernah saya bahas di slide sebelum pertemuan sebelumnya. Pertambahan yang kedua ada namanya penambahan pada akun nominal. Akun nominal itu kan terdiri dari biaya-biaya ya, modal, utang. Nah, ini dilakukan ya dengan mengkredit. Sebaliknya pengurangannya dengan mendebet ya. Oke, fix ya. Berarti ini sebelah sini penambahannya di debit. Dan sebelah sini penambahannya di kredit. Kalau ini berkurang berarti dilakukan dengan mengkredit. Kalau ini berkurang dilakukan berarti dengan mendebet. Oke ya, ini bentuk akunnya. Sebelah kiri untuk penambahan debit, sebelah kanan untuk penambahan kredit. Oke ya, ini namanya akun T. Nah, ada namanya lagi akun pendapatan. Kalau akun pendapatan itu dia, ingat-ingat aja, pengurangan pendapatan dilakukan dengan cara mengkredit ya. Oh, ini salah ini. Seharusnya pengurangan pendapatan itu dilakukan dengan mendebet, sementara kalau penambahan pendapatan itu dilakukan dengan mengkredit. Oke ya, sudah saya benarkan. Ini tadi salah. Jadi pendapatan itu pertambahannya ada di sini ya, di sisi kredit, sementara pengurangannya ada di sisi debit. Kebalikan dengan biaya. Kalau biaya penambahannya dilakukan dengan di sisi debit, sementara pengurangannya dilakukan di sisi kredit. Oke ya, biaya kebalikan dengan pendapatan. Nah, ada namanya prive. Prive itu apa sih? Prive itu yang kemarin sudah saya sebutkan, bahwa pengambilan uang secara pribadi oleh pemilik perusahaan. Kalau misalkan ada dilakukan prive, transaksi prive, maka prive ini gimana sifatnya dalam debit kredit? Penambahan prive dilakukan dengan mendebet, sementara pengurangan prive dilakukan dengan mengkredit. Kenapa? Karena prive itu mengurangi uang kas. Ya kan, mengurangi uang kas, sehingga kalau misalkan kita melakukan prive maka modalnya juga berkurang. Modal berkurang berarti letaknya di kredit ya, di sebelah sini. Nah, prive itu nilainya di debit. Oke ya. Nah, supaya kalian bisa langsung memperhatikan bagaimana sih maksud yang tadi dijelaskan akun T itu, nah, berarti kita harus aplikasikan ke dalam contoh soal supaya kalian mengerti ya. Misalkan seperti ini bunyi soalnya, masih sama dengan yang soal kemarin. Nah, supaya kalian lebih paham, jadi soalnya bersambung saja ya. Kemarin untuk topik persamaan dasar akuntansi, hari ini untuk topik sistem pembukuan berpasangan debit kredit. Soalnya masih sama dengan yang kemarin. Pada tanggal 1 Desember 2010, Nyonya Pratiwi mendirikan sebuah salon kecantikan dengan menyerahkan uang tunai sebesar 20.000 sebagai setoran awal modalnya. Nah, dari soal ini kita akan bukukan ke dalam akun T. Nah, berarti gimana? Jangan dilihat dulu yang ini ya, kita coba kerjakan tanpa melihat jawabannya terlebih dahulu. Misalkan pada tanggal 1 Desember Nyonya Pratiwi mendirikan sebuah salon kecantikan dengan menyerahkan uang tunai sebesar 20.000. Berarti kita buat dulu akun T-nya itu seperti apa sih bentuknya. Akun T
tadi adalah bunyinya dia menyetorkan uang 20.000 sebagai setoran awal dari perusahaannya ya. Berarti gimana sih kalau yang kayak gini? Kita masukkan dulu ke dalam logika persamaan akuntansi. Kalau dia memasukkan setoran awal, berarti yang bertambah apa? Yang bertambah adalah kas. Lalu selain itu yang bertambah ada lagi namanya modal. Kalian nanti bisa buatnya di kertas biasa aja ya. Kalau saya kan ini dibuat supaya mencontohkan lebih mudah, saya buat di dalam Excel. Nah, karena dia menyetorkan modal awal sebagai menyerahkan uang sebagai setoran awal modalnya, berarti yang bertambah adalah kasnya bertambah sebesar 20.000 ya di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri berarti dia apa? Di debit sebesar 20.000. Lalu modal, dengan hal ini modal juga bertambah. Modal bertambah sebesar 20.000. Oke ya, berarti sudah fix, sudah seimbang, balance. Di sini kas bertambah di debit, sisi debit. Nah, modal bertambah di sisi kredit. Kalian ingat-ingat ya, dalam akun T itu sebelah kiri disebut sebagai debit, sebelah kanan disebut sebagai kredit. Untuk di awal saya tuliskan ya supaya kalian tidak lupa. Di sebelah kiri ada sisi debit, di sebelah kanan ada sisi kredit. Nah, ini untuk contoh ya, satu ini. Jadi untuk ingat-ingat kalian bahwa kalau di akun T itu sebelah kirinya adalah debit, sebelah kanannya adalah kredit. Nah, ingat, setiap kita transaksi itu harus diseimbangkan. Kalau transaksi awal ini sebagai penyetoran uang itu sebagai penyetoran awal untuk usaha, berarti kasnya bertambah 20.000, modalnya juga bertambah sebesar 20.000. Lalu soal yang kedua. Nah, ini sama ya, jawabannya saya buat di sini ya. Di sini sebagai jawaban sudah saya langsung tambahkan di PowerPoint, tapi untuk prosesnya seperti apa saya kerjakan di lembar Excel supaya kalian mengerti. Nah, di sini juga saya tambahkan keterangan. Maka dengan ini berarti kas bertambah di debit diseimbangkan dengan modal di kredit. Next, soal berikutnya. Transaksi yang kedua, pembelian peralatan secara tunai. Pada tanggal 1 Desember, Nyonya Pratiwi membeli pengering rambut dan alat keriting rambut seharga 10.000 secara tunai. Berarti gimana beli peralatan secara tunai? Nah, kita bikin lagi di sini akunnya yang baru. Ada namanya berarti peralatan ya. Nah, kita ganti di sininya namanya peralatan. Dia belinya secara tunai. Peralatan kemarin dalam sistem persamaan akuntansi, diingat-ingat dia kan di sebelah kiri, berarti penambahan akun peralatan terdapat di sisi sebelah debit. Dibelinya secara tunai. Peralatan 10.000 karena dibelinya secara tunai, berarti kan dia pakai uang tuh ya. Jadi uang apa yang dipakai? Uang kas. Kasnya berarti berkurang. Karena kas berkurang, kas itu kalau bertambah di debit. Kalau berkurang berarti di kredit. Untuk menyeimbangkan transaksi ini berarti kasnya di sini berkurang sebesar 10.000. Oke, mengerti ya? Harus ada yang diseimbangkan. Kalau di sini masuk 10.000 di debit, berarti di kreditnya apa? Di kreditnya adalah kas. Kasnya berkurang uangnya karena sudah kepake untuk beli peralatan secara tunai. Nah, di sini ya sudah saya tambahkan keterangan di bawahnya. Maka dengan ini berarti peralatan bertambah di debit diseimbangkan dengan berkurangnya kas di kredit. Karena secara tunai berarti kas berkurang. Berkurangnya kas ini menyebabkan kas diletakkan di sisi kredit. Ingat, kas kalau berkurang di kredit, kalau nambah dia baru di debit. Oke ya, lanjut transaksi yang berikutnya. Bunyinya adalah transaksi ketiga, pembelian perlengkapan secara kredit. Pada tanggal 5 Desember, Nyonya Pratiwi membeli perlengkapan salon berupa bahan-bahan pembersih kulit, make up, pewarna rambut, sampo, dan lain sebagainya seharga 4.000 secara kredit. Nah, karena belum terdapat
sama dengan yang peralatan tadi ya, perlengkapan belum ada, akun T-nya berarti di sini kita buat akun T-nya, perlengkapan. Kita ganti namanya. Perlengkapan. Ingat, perlengkapan itu letaknya di sebelah kiri, di sebelah aktiva. Nah, penambahan aktiva pada persamaan akuntansi maka diletakkan di sisi debit ya. Ingat, di sisi debit penambahannya perlengkapan, berarti nilai 4.000 di debit. Lalu untuk menyeimbangkan ini, apa yang terpengaruh? Karena dia belinya secara kredit, berarti yang terpengaruh adalah dia menambah hutang. Hutang itu kan dalam persamaan akuntansi sudah pas ya letaknya di kanan. Berarti perlengkapannya bertambah di sisi persamaan sebelah kiri, di sebelah persamaan kanannya adalah yang bertambah hutang. Hutang bertambah, kita buat akunnya, akun T-nya. Hutang itu hutang karena letaknya di sebelah kiri persamaan akuntansi, berarti penambahannya terletak di sebelah sisi kredit. Berarti tadi perlengkapan sudah di debit 4.000, hutang harus menyeimbangkan di kredit 4.000 ya, hutangnya bertambah senilai 4.000. Ngerti ya? Nah, di sini sudah saya tambahkan keterangan, maka dengan ini berarti perlengkapan bertambah di debit diseimbangkan dengan bertambahnya utang di kredit. Karena secara kredit belinya berarti utang bertambah, bertambahnya utang di sisi kredit. Nah, ini ya, dibentuklah akun T-nya yang ini. Oke, next soal yang berikutnya. Transaksi keempat, pemberian atau penjualan jasa secara kredit. Dalam waktu 2 minggu, salon telah mendapat langganan dan memberikan kelonggaran bagi pelanggan dalam membayar. Jumlah tagihan kepada para pelanggan sampai tanggal 15 Desember adalah sebesar 1.500. Nah, ini berarti akunnya apa sih dari transaksi yang bunyinya seperti ini? Berarti akunnya adalah apa? Piutang. Iya, dia menimbulkan piutang. Piutangnya bertambah. Piutang itu letaknya di mana sih dalam persamaan akuntansi? Di aktiva. Kalau di aktiva berarti penambahannya letaknya adalah di debit. Di debit sebesar 1.500. Nah, berarti di kreditnya apa? Di kreditnya untuk menyeimbangkan ini, karena piutang ini berupa menjadi tambahan uang bagi perusahaan, berarti piutang ini diseimbangkan, ada namanya dengan disebut sebagai pendapatan. Pendapatan sudah ada akun T-nya? Belum, berarti harus kita buat pendapatan. Pendapatan nilainya 1.500, tapi dia di sisi mana? Pendapatan kalau bertambah di sisi, ayo ingat-ingat, dilihat di slide, di sisi kiri, di sisi kredit. Berarti piutang bertambah 1.500 di debit, pendapatan bertambah di sisi kredit sebesar 1.500. Sudah seimbang ya, debitnya piutang, kreditnya adalah pendapatan. Sudah saya tambahkan juga di sini. Dengan ini berarti piutang bertambah di debit diseimbangkan dengan bertambahnya pendapatan di kredit. Karena secara kredit berarti piutang bertambah. Bertambahnya piutang ini di sisi debit. Oke ya. Next, soal berikutnya, transaksi kelima, pembayaran utang usaha. Tanggal 20 Desember dibayar utang atas pembelian perlengkapan salon tanggal 5 Desember yang lalu sebesar 2.000. Ingat, tadi kita beli perlengkapan itu secara kredit. Nah, sekarang ceritanya kita bayar utang nih. Nah, kalau bayar utang berarti utangnya gimana? Ya, utangnya jadi berkurang. Utang berkurang nilainya di sisi debit. Kalau bertambah kan hutang itu di sisi kredit ya, karena dia di sebelah kanan persamaan akuntansi yang berarti penambahannya di sisi kredit. Nah, kalau berkurang hutang berarti di sisi debit, sebaliknya 2.000. Bayar utang itu pakai apa sih? Bayar utang itu pakai uang kas ya. Utang itu sudah berkurang di sisi debit, kalau uang kas berkurang berarti di sisi kredit, kebalikannya. Oke, mudeng ya. Nah, ini udah seimbang, hutangnya berkurang di sisi debit. Nah, kalau kasnya berkurang di sisi kredit ya, berkurang nih 2.000. Nah, saya sudah tambahkan di sini ya keterangan. Maka dengan ini berarti utang berkurang di debit diseimbangkan dengan berkurangnya kas di sisi
kredit. Oke ya, seperti ini jadinya. Transaksi berikutnya, next, transaksi ketiga. Transaksi keenam, pembayaran beban sewa. Nyonya Pratiwi menyewa sebuah rumah untuk tempat menyelenggarakan kegiatan usahanya. Pada hari ini dibayar uang sewa rumah tersebut sebesar 300. Kalau bayar berarti dia pakai uang kas ya. Pakai uang kas itu berarti kasnya berkurang. Kas berkurang letaknya di debit. Nah, biaya sewa harus kita buatkan sendiri akunnya. Karena dia belum punya akun T, berarti kita buat yang baru. Di sini ada namanya biaya sewa. Biaya sewa. Biaya sewa. Nah, semua biaya letak pertambahannya adalah di sisi debit. Karena tadi kas ini sudah berkurang di kredit ya, logikanya seperti itu, berarti biaya pasti letaknya di debit. Nah, biaya sewa 300 sebesar 300 di debit, sementara kreditnya adalah kas berkurang sebesar 300 ya. Di sini sudah saya tambahkan dengan ini, berarti kas berkurang di kredit diseimbangkan dengan bertambahnya biaya sewa di debit. Oke, next, transaksi berikutnya, transaksi pengambilan prive. Pada tanggal 31 Desember, Nyonya Pratiwi mengambil uang untuk keperluan pribadi atau prive sebesar 600. Nah, berarti gimana kalau prive ini? Prive itu kan sifatnya mengambil uang ya, mengambil uang di perusahaan. Berarti dia mengurangi modal ya. Prive ini pengaruhnya adalah prive itu sifatnya mengurangi kas ya, karena dia ngambil duit, berarti di sini berkurang kasnya sebesar 600. Lalu di sini akun prive kita buatkan sendiri ya. Prive itu letaknya di debit. Kita ganti namanya prive sebesar tadi 600 ya. Nah, prive letaknya di debit, penambahannya diseimbangkan dengan karena ngambil duit berarti kasnya berkurang ya di sisi kredit. Oke, sudah seimbang ya, prive di debit sementara kas di kredit. Nah, apakah sudah selesai? Nah, sudah selesai ya. Dengan ini berarti kas berkurang di kredit diseimbang dengan bertambahnya prive di debit. Nah, lalu dari semua proses ini diapain? Selanjutnya, kita akan menghitung namanya saldo. Saldo akun adalah selisih antara jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit, atau sebaliknya, jumlah sisi kredit dengan jumlah sisi debit, tergantung jenis akunnya. Kalau jenis-jenis akun itu adalah yang berupa aset itu kan berarti di sebelah kiri persamaan akuntansi, misalkan dia adalah piutang, kas, peralatan, pendapatan, berarti saldonya gimana? Debit dikurang kredit, letaknya di debit. Mau plus mau minus letakkan saja di debit. Sementara untuk kewajiban itu kan hutang ya, di sebelah kanan persamaan akuntansi, berarti penambahannya terletak di sisi kredit, pengurangannya di debit, berarti selisihnya gimana? Kredit dikurang debit, letakkan di kredit. Minus atau plus letakkan di kredit saja. Modal itu karena letaknya di sebelah kanan persamaan akuntansi, berarti penambahannya di kredit, pengurangannya di debit, berarti selisihnya adalah kredit dikurang debit, dan saldonya letakkan di sisi kredit. Pendapatan itu adalah penambahannya di kredit, pengurangannya di debit, berarti selisihnya adalah kredit dikurang debit, letakkan nilai saldonya di kredit. Dan yang terakhir beban itu kan letaknya di debit ya, berarti selisih saldonya adalah debit dikurang kredit, dan letakkan saldonya adalah di debit. Nah, terakhir kita harus menghitung saldo akun. Saldo akun adalah selisih dari semua ini ya. Untuk yang pertama kita lakukan, nah ini ya, kita semua masukkan saldo-saldo dari setiap akun. Saldo perkiraan diperoleh dengan cara memindahkan nilai semua akun masing-masing transaksi ke dalam satu akun total dan menghitung nilai akhirnya. Nah, ini kan udah jadi nih ya, supaya kalian tahu prosesnya. Coba kita hitung yang di Excel tadi. Nah, ini berarti kas itu nilainya 20.000 dikurangin dengan jumlah dari ini semua. Jumlah dikurangi bentar ya, ini salah ya. Oke,
Oke, sekarang kita akan menghitung ya saldo dari masing-masing dari masing-masing akun. Kita coba. Yang pertama untuk kas adalah berarti nilainya salah ya, sebentar, coba saya cek rumusnya. Kas dikurang ini dikurang ini, nah ini saldonya ya, saldo kas kita tulis saldo kas letaknya di debit, modal berarti saldonya letaknya di kredit. Karena dia nilainya cuman ini berdiri sendiri berarti 20.000 tetap ya. Hutang letaknya di kredit 4.000 dikurang 2.000 berarti 2.000. Pendapatan tetap 1.500. Preferred tetap 600. Peralatan nilainya di debit ya, karena dia merupakan sisi sebelah kiri dari persamaan akuntansi. Saldonya berarti di debit. Perlengkapan juga iya 4.000, piutang juga 1.500, dan yang terakhir biaya sewa sebesar 300. Oke, ini semua namanya adalah saldo akhir ya. Saldo kas, saldo tadi modal, ini saldo hutang, saldo pendapatan, ini saldo prefer, saldo biaya sewa, saldo piutang, saldo perlengkapan, dan saldo peralatan. Di PowerPoint juga saya sudah buatkan. Nah ini ya, masing-masing saldonya sudah terlihat seperti ini. Oke, ini nanti kita sebutnya sebagai saldo akhir ya di setiap masing-masing akun T. Next, yang berikutnya kita akan belajar mengenai buku besar. Buku besar atau ledger adalah kumpulan dari perkiraan-perkiraan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Misalnya semua perkiraan yang digunakan sebuah perusahaan. Banyak perkiraan yang digunakan oleh suatu perusahaan dipengaruhi oleh sifat kegiatan, volume kegiatan, dan informasi yang diperlukan. Nah, buku besar ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut di bab yang selanjutnya. Untuk saat ini kalian cukup mempelajari apa yang dimaksud dengan akun T ini tadi ya. Nah, ini akun T, silahkan difahami. Hari ini selesai kuliahnya mengenai pembahasan akun T. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.